Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini apa kabarnya? Saya percaya setiap kita luar biasa diberkati Tuhan. Katakan amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Allah kita yang setia, Allah yang luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kita. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari lebih lagi berikan yang terbaik buat Allah kita yang sangat-sangat luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku
karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami rindu mempersembahkan pujian yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe
Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, dan saya percaya walaupun kita online di rumah, kita tetap mengalami hadirat Tuhan yang akan memberkati kita. Nah, judul khotbah saya pada hari ini adalah saya tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Saya tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Saudaraku, kalau saya punya pilihan ya, pisang dan uang, saya sodorkan kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Mau pilih mana? Mau pilih pisang atau mau pilih uang? Ya enggak? Pisangnya satu keranjang dengan uang satu tas. Kita pilih mana? Saya percaya semua kita akan pilih uang. Kenapa? Wah, punya uang bisa beli pisang gitu ya. Tapi kalau punya pisang saja cuman bisa ya untuk makan doang gitu. Nah, tetapi kalau saya berikan tawaran ini kepada monyet, maka monyet walaupun dia lihat ada uang segepok, dia tetap akan pilih pisang. Berapapun duit ditaruh di situ, dia tetap akan pilih pisang. Kenapa? Karena monyet hanya tahu value-nya, nilai daripada pisang. Dan dia tidak memiliki pengetahuan akan nilai daripada uang. Karena dia tidak tahu fungsinya uang, dia tidak tahu berharganya uang itu, maka dia tidak akan pilih uang. Di dalam otaknya hanya ada pisang saja, dan dia akan terus pilih pisang. Ya enggak? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengetahui fungsinya Roh Kudus, tidak mengetahui betapa berharganya, betapa pentingnya Roh Kudus bagi hidup kita. Nah, karena dia tidak mengetahui, dia tidak pernah mengindahkan Roh Kudus, tidak pernah memilih untuk Roh Kudus. Dia tidak pernah, dia selalu memilih untuk kehidupan yang lain. Dia memilih kehidupan daging, dia memilih kehidupan semua keinginan-keinginan yang lain selain daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang karena tidak tahu akan Roh Kudus, mereka bahkan anti dengan Roh Kudus. Mereka bahkan merasa bahwa Roh Kudus ini bukan sekarang, Roh Kudus itu zaman dulu, zaman kisah para rasul, zamannya Tuhan Yesus barangkali gitu. Tetapi sekarang mereka tidak percaya ada Roh Kudus. Hari ini saya mau ajar kita bahwa Tuhan menginginkan kita memiliki Roh Kudus, dan Roh Kudus ini sangat amat berharga bagi kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa berhasil, kita akan menjadi pecundang terus. Kita akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat ke-26. Bunyinya demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita roh yang baru di dalam batin kita dan akan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang taat. Dia akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dan dikatakan bahwa roh Tuhan itu akan diberikan diam di dalam batin kita dan akan membuat kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita rohnya supaya kita bisa hidup di dalamnya. Saudaraku ya, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan belajar bersama-sama betapa pentingnya Roh Kudus itu. Dan Tuhan memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus itu, ke dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang harus kita pahami, betapa berharganya dan betapa pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang pertama,
Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-24. Bunyinya demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan katakan bahwa Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya Tuhan menginginkan orang yang menyembah Dia itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. 1 Korintus 6 ayat 17 begini bunyinya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudaraku, kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, maka roh kita dengan rohnya Tuhan itu menjadi satu roh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang mencari roh yang menyembah Dia. Di mana bukan sembarang roh, tetapi ada roh Dia yang menjadi satu dengan roh kita. Ketika kita mengikatkan diri kita dengan Dia, maka kita menjadi satu roh. Saudaraku, Roma 8 ayat 8 sampai 9. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudaraku, kalau kita adalah milik Kristus, kalau kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka roh Kristus itu akan diberikan kepada kita. Nah, saudaraku, roh Kristus itu diberikan kepada kita, membuat kita, menandai kita menjadi milik Kristus. Alkitab mencatat barang siapa yang tidak memiliki roh Tuhan, roh Kristus itu, dia bukan milik Kristus. Nah, Tuhan sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia adalah orang-orang yang memiliki roh Kristus. Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki roh Kristus. Tuhan mencari orang-orang yang memiliki roh Allah. Karena orang-orang demikianlah adalah orang-orang yang tidak hidup menurut daging. Ayat 9 katakan, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kalau roh Allah diam di dalam kita, itu akan membuat kita hidup tidak lagi menurut daging. Roh Allah akan membuat kita hidup di dalam roh. Bukan di dalam daging, tetapi di dalam roh. Seperti tadi dikatakan di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 27-nya dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita rohnya yang akan membuat kita hidup menurut ketetapannya, hidup menurut peraturannya, saudaraku. Nah, Tuhan mau supaya rohnya menjadi satu dengan roh kita. Ketika kita hidup di dalam Yesus, kita menerima Dia, rohnya diberikan kepada kita menjadi satu, dan kita hidup tidak lagi berdasarkan daging, tetapi kita hidup berdasarkan roh, saudaraku. Kalau kita hidup berdasarkan daging, maka kita tidak berkenan. Mari kita agak kembali sedikit ke ayat-ayat sebelumnya di Roma 8 ayat 5. Saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan kalau orang hidup sesuai dengan keinginan daging, dia sedang menuju maut. Karena keinginan daging itu adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dan Tuhan mau kita tidak hidup berdasarkan keinginan daging. Tuhan mau kita hidup berdasarkan keinginan roh. Supaya kita memiliki hidup dan memperoleh damai sejahteranya, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan mau mencari orang-orang
yang menyembah Dia adalah orang-orang yang memiliki roh Kristus. Orang-orang yang hidup sesuai dengan keinginan roh, bukan keinginan daging, saudaraku. Saudaraku, ini penting sekali di dalam hidup kita. Saudaraku, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh, saudaraku. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh, saudaraku. Tubuh ini yang berinteraksi dengan dunia sekeliling kita ini. Ya enggak? Tubuh berinteraksi dengan sahabat-sahabat, berinteraksi dengan dunia, berinteraksi dengan semua itu. Tubuh berinteraksi dengan komputer, dengan segala sesuatu, saudaraku. Nah, saudaraku, tubuh ini adalah menjadi pintu masuk ke dalam jiwa kita juga selama ini, saudaraku. Tubuh, ketika seseorang belum diselamatkan, maka jiwa kita ini cenderung dikendalikan, cenderung terpengaruh oleh tubuh, saudaraku. Tubuh merespon apa yang kita lihat, oleh apa yang kita rasakan. Semua panca indera kita, 5 panca indera kita, itu akan berinteraksi dengan dunia ini, saudaraku. Tubuh yang dengan kelima panca inderanya berinteraksi dengan dunia. Dan kemudian dia akan menjadi pintu masuk ke dalam jiwa kita, membuat kita merespon, saudaraku. Bereaksi kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, saudaraku. Itu tubuh. Dan saudaraku, dunia ini dikendalikan, dikuasai oleh iblis, saudaraku. Nah, iblis setiap hari melalui 5 panca indera kita, ya, itu terus memanipulasi pikiran kita, membuat pikiran kita memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, membuat pikiran kita memikirkan hal-hal yang jahat. Dan kemudian hasil daripada jiwa kita itu pikiran negatif, pikiran yang ketakutan, pikiran yang mesum, pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, saudaraku, pikiran berbuat dosa, saudaraku, kemudian dieksekusi kembali oleh tubuh, saudaraku. Nah, itulah kehidupan manusia, saudaraku. Nah, itulah namanya kehidupan daging. Kehidupan daging adalah kehidupan yang dimana kita mereaksi dunia ini dengan kelima panca indera kita. Dan ketika kita hidup sesuai dengan reaksi yang diinginkan oleh iblis, yaitu kehidupan yang pikiran-pikiran yang salah, yang jahat, yang negatif, saudaraku, dan akibatnya kita melakukan hal-hal yang salah, melakukan hal-hal yang negatif, kita hidup dalam daging dan kita menuju maut. Karena apa? Karena keinginan daging itu adalah maut. Dan iblis setiap hari menyodorkan begitu banyak peristiwa, begitu banyak hal, begitu banyak yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Begitu banyak pikiran-pikiran yang negatif dia sodorkan. Itu adalah keinginan daging, saudaraku. Ketika kita sedang mengalami sesuatu pergumulan, kita mengalami suatu masalah di dalam hidup kita, maka itu adalah yang kita alami di dalam kejadian di dunia ini, saudaraku, ya, masalah. Dan iblis itu akan terus memanipulasi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang salah, yang negatif, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita marah, membuat kita emosi, membuat kita mau melakukan hal-hal yang jahat, membuat kita memikirkan solusi yang tidak benar, saudaraku. Dan akibatnya kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu adalah keinginan daging. Tetapi keinginan roh itu baru ada ketika roh kita ini, roh itu diberikan Tuhan kepada kita waktu dia menciptakan manusia supaya bisa berhubungan dengan dia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka roh Tuhan tidak bergaul lagi dengan kita. Dia tidak mau. Roh Tuhan dengan roh kita ini akibatnya tidak bergaul, saudaraku. Tetapi Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu roh yang baru. Dia berikan kepada kita roh Kristus yang kemudian menjadi satu dengan roh kita. Ketika kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan roh yang baru, roh yang dia berikan kepada kita, roh Kristus itu, sehingga roh kita menjadi roh yang hidup, yang bisa bergaul dengan Bapa, yang kita bisa menyembah dia, kita bisa datang kepada dia, karena ada roh Kristus, karena ada roh kudus tersebut, membuat kita bisa bergaul dengan dia lagi. Dia berikan kepada kita roh tersebut, saudaraku. Nah, Tuhan pengen dalam roh itu ada keinginan roh. Dan keinginan roh itu selalu adalah kebenaran firman Tuhan.
Keinginan roh itu selalu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita mau tahu keinginan roh, kita perlu baca firman Tuhan. Dan Tuhan katakan, orang yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Supaya engkau bisa menyembah dengan benar, kau perlu tahu akan kebenaran, saudaraku. Dan kebenaran inilah akan membuat kita itu bisa punya keinginan roh, saudaraku. Contoh, ketika kita sedang sakit, maka daging kita mengatakan, panca indera kita mengatakan bahwa kita ini sedang sakit. Kita ini sedang tidak baik keadaannya gitu. Dan kita terus memikir, wah sakit saya ini bakal tambah parah. Wah ini keadaan saya, nah sekarang saya sudah nggak bisa begini. Saya tambah parah, saya sekarang malah tak bisa begini. Saya tidak bisa begitu. Dan setiap hari pikiran-pikiran itu membuat kita semakin takut. Kita mereaksi dengan keadaan daging kita. Dengan kelima panca indera kita merasakan bahwa kita ini semakin sakit. Kita merasakan kita ini semakin tidak baik, saudaraku. Tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus, roh kita itu sudah dihidupkan, saudaraku. Dan kita itu adalah ciptaan baru, dan kita ini adalah manusia roh. Kita yang baru ini adalah manusia roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh, saudaraku. Tapi yang benarnya kita ini bukanlah manusia yang tubuh ini, tetapi manusia roh. Dan Tuhan sudah pulihkan segala sesuatu di dalam roh kita. Roh kita, manusia roh kita ini adalah manusia yang sehat. Dan Tuhan mau, keinginan kita adalah keinginan roh. Dan Tuhan ngomong bahwa engkau sekarang itu adalah orang yang sehat. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus sudah tanggung penyakitmu. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita memikirkan secara roh bahwa menurut firman Tuhan, bahwa aku ini adalah orang sehat. Menurut firman Tuhan, bahwa Yesus sudah tanggung penyakitku. Aku tidak sakit lagi. Menurut firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh, saudaraku. Nah, ketika kita terus memperkatakan firman Tuhan, kita terus mempercayai itu adalah kita sedang hidup menurut roh. Maka firman Tuhan katakan bahwa kita hidup tidak lagi berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi kita hidup berdasarkan apa yang kita percaya. Saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 7 katakan bahwa kita hidup tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Artinya kita tidak hidup berdasarkan daging. Bukan hanya lihat, tetapi juga apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Tetapi kita hidup berdasarkan percaya. Percaya ini adalah berbicara tentang mempercayai Tuhan, saudaraku. Mempercayai kebenaran firman Tuhan. Itu adalah keinginan roh, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar, Tuhan mau memberikan kepada kita rohnya. Bersatu dengan roh kita yang sudah dipulihkan itu. Sehingga kita bisa menyembah Dia. Dan kita bisa hidup melakukan ketetapan peraturan firman Tuhan. Keinginan-keinginan Dia. Tanpa roh Dia kita nggak bisa melakukan. Kita selalu gagal terus. Kalau tanpa roh Dia kita akan hidup dengan keinginan daging. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudaraku, ini adalah keinginan daging. Artinya ketika kita bereaksi dengan dunia ini, dengan kelima panca indera ini, maka yang akan dihasilkan cenderung adalah ke arah sini. Kita akan mudah marah, kita akan mudah selisih, kita akan mudah iri hati, kita akan mudah jatuh di dalam pesta pora, dalam kemabukan. Karena dunia menyodorkan hal-hal itu. Dan kelima panca indera kita merespon itu. Tetapi Tuhan tidak mau kita hidup begitu mudah, jiwa kita bereaksi dan kemudian membuat kita marah, dengki, mau bunuh orang, ya nggak mau pemecahan segala macam. Tuhan tidak mau. Tuhan berikan kepada kita rohnya.
rohnya itu menghasilkan, saudaraku. Ayat 22, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Tuhan katakan ketika kita memiliki roh kudus, rohnya, saudaraku, maka akan muncul buahnya. Maksudnya adalah tanpa Roh Kudus kau tidak akan memiliki buah ini. Kau tidak akan memiliki kasih. Kau bisa berpura-pura kasih sebentar. Oke. Tuhan mengajarkan kepada kita. Saya katakan bahwa kehidupan Kristen ini bukan kehidupan yang gampang. Bukan juga kehidupan yang berat. Tetapi kehidupan yang boleh dikatakan tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Kita kadang-kadang lebih terima kalau mengampuni 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3, oh ini sudah kurang ajar ini. Ini keterlaluan. Ini bukan sekali, ini bukan 2 kali, ini sudah 3 kali ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus kita mau lawan, kita mau balas, kita mau lakukan sesuatu. Saudaraku, itu adalah daging, saudaraku. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita, firman Tuhan, keinginan roh adalah kita mengampuni 70 kali 7 kali. Mengampuni terus, tidak terbatas. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuhmu. Tuhan mengajarkan kepada kita kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Saudaraku, kehidupan seperti ini tidak mudah, saudaraku. Bahkan boleh dikatakan impossible kalau engkau dengan kekuatanmu sendiri. Kalau dengan manusia, dagingmu, kau tidak akan bisa, saudaraku. Tetapi Tuhan katakan ketika engkau memiliki roh, maka engkau akan memiliki buahnya, yaitu kasih. Engkau bisa mengasihi musuhmu. Engkau bisa mengasihi orang yang menyakitimu. Engkau akan memiliki damai sejahtera walaupun dunia sedang memberikan kepadamu tekanan-tekanan. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dia akan memberikan kepadamu sukacita. Engkau bisa melakukan kebajikan, kemurahan, saudaraku, oleh karena Roh Kudus yang memampukan. Tanpa melihat kepada siapakah yang menjadi orang yang mau kita bantu, saudaraku. Bukan karena dianya, tetapi karena Roh Kudus ada di dalam dirimu. Engkau mempunyai hati mau mengasihi. Engkau punya hati yang bisa menguasai diri, saudaraku. Tetapi kalau keinginan daging, orang nggak bisa menguasai diri. Dia mau meledak-ledak, dia mau marah, dia mau bebas, saudaraku. Tetapi buah roh itu akan membuat engkau memiliki karakter daripada Tuhan sendiri. Buah roh itu tidak dimiliki oleh kita. Buah roh itu adalah dari Tuhan. Ketika engkau memiliki rohnya Tuhan, engkau akan memiliki buahnya. Engkau akan muncul dari dirimu satu karakter yang tidak dimiliki oleh yang lain, dimiliki oleh Tuhan, dan itu diberikan kepada kita. Kita akan memiliki karakter daripada roh Tuhan sendiri. Karena itu, saudaraku, Tuhan menginginkan bahwa setiap anak-anaknya, setiap orang yang menyembah dia, hidup di dalam roh dan hidup memiliki buah roh, saudaraku. Untuk itu orang yang menyembah dia haruslah orang yang memiliki roh dan kebenaran. Dia harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Dan Tuhan menginginkan setiap kita seperti itu. Untuk itu kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita impossible, kita tidak mungkin akan berkenan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan ketika kau hidup secara daging, kau tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kau perlu hidup secara roh dan kau butuh roh dia menjadi satu dengan rohmu. Supaya kau memiliki kemampuan untuk hidup secara roh. Supaya kau mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan kau mampu melakukannya. Itu adalah yang pertama, kenapa saya butuh Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Tanpa Roh Kudus saya tidak akan bisa, saudaraku. Yang kedua, mari kita buka Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita seorang penolong. Penolong ini, roh kebenaran ini, roh kudus ini, roh Kristus itu, dia akan diam di dalam kita dan dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita, saudaraku. Saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita melawan iblis. Tuhan ajarkan kepada kita, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Tuhan suruh kita tunduk kepada Allah dan lawan iblis, saudaraku. Saudaraku, selain kita mempercayai Tuhan, kita juga perlu melawan iblis. Kita tidak membiarkan iblis untuk terus mengganggu kita, iblis untuk terus berusaha merusak hidup kita. Tuhan tidak mau. Tuhan mau engkau mempercayai firman Tuhan dan engkau melawan dia. Iblis tiap hari menipu kita. Dia tidak muncul sebagai monster, dia tidak muncul sebagai kuntilanak, dia tidak muncul sebagai yang serem-serem yang kita lihat di film-film. No, iblis itu berusaha memanipulasi pikiran kita. Sebab Alkitab mencatat dia adalah penipu. Dan iblis selalu mau menipu hidup kita. Dia mau menipu apa yang kita percaya, dia mau tipu sehingga yang kita percayai adalah sesuatu yang salah. Sehingga kita memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia mau tipu kita. Tuhan mengajarkan kepada kita kebenaran firman Tuhan. Iblis mau menipu kita, membuat kita tidak lagi mempercayai apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dia adalah penipu, dan dia bukan hanya menipu, dia mau mencuri milikmu. Dan dia mau membunuh engkau, dan dia mau membinasakan, saudaraku. Dia adalah pencuri ulung, saudaraku. Dia menipu kita, membuat kita mempercayai yang salah. Ketika kita tidak percaya lagi, maka dia curi. Ketika kau tidak percaya bahwa Yesus sudah menyembuhkan engkau, kau tidak percaya, maka dia curi kesembuhanmu. Ketika kau tidak percaya bahwa Yesus sudah membebaskan engkau dari kutuk, membebaskan engkau dari kutuk kemiskinan, dia curi kekayaanmu, dia curi semua berkat finansialmu. Saudaraku, iblis itu selalu mau mencuri. Dia mau curi keluargamu, dia mau curi keuanganmu, dia mau curi waktumu, dia curi kebebasanmu, dia mau curi Tuhan itu sendiri dari hidupmu. Dia adalah pencuri. Dia mau mencuri sehingga kau tidak lagi memilikinya, saudaraku. Nah, Tuhan ajarkan kepada kita, engkau harus percayalah kepada Allah. Dan Tuhan ajarkan kepada kita, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tetapi saya mau kasih tahu, iblis itu adalah makhluk roh. Iblis adalah makhluk roh. Dan kita yang daging ini selama-lamanya tidak mungkin akan menang lawan roh. Tak bisa. Tak ada daging bisa menang lawan roh. Dan kita tidak akan menang lawan iblis kalau kita dengan daging mau melawan dia. Nggak bisa. Itulah sebabnya kita perlu lawan dia di dalam roh, saudaraku. Nah, itulah sebabnya Tuhan tahu kita tidak bisa menang lawan iblis. Dengan daging kita nggak bisa menang. Dia memberikan roh kudusnya kepada kita sebagai penolong bagi kita, untuk kita melawan tipu muslihat iblis. Dan firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa musuh kita ini bukan darah dan daging. Musuh kita bukan penyakit. Musuh kita bukan orang-orang yang menyebalkan, yang menyakiti kita. Bukan. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat di udara. Dan mereka semua ini adalah bagian daripada dunia yang sengaja Tuhan, yang iblis kondisikan untuk menyakiti kita, untuk merusak jiwa kita. Karena itu adalah bagian daripada daging. Tapi Tuhan mau supaya kita mempercayai Allah, mempercayai firman Tuhan, dan memperkatakannya, dan melakukannya. Maka iblis itu akan lari daripada kita. Dan Tuhan berikan kepada kita rohnya supaya dia bisa menolong kita, membuat kita bisa merdeka. Saudaraku, Tuhan ajarkan kita begini. Yohanes pasal 14 ayat ke-21, bunyinya demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku.
Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, Tuhan katakan apa? Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan memegang perintahku, ya enggak? Kalau kau pegang perintahku, itu tanda kau mengasihi aku. Maka kau akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku. Ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Sama dengan tadi. Kalau kau pegang firmannya, kau menuruti firmannya. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 23-nya. Dikatakan apa? Bahwa kalau kita menuruti firman Tuhan, maka Bapakku, Bapa di sorga, dan akulah, Bapakku dan aku, akan mengasihi dia dan kami, Bapa dan Yesus, akan datang kepada dia dan diam bersama-sama dengan dia. Saudaraku, ini adalah satu kunci yang begitu luar biasa. Supaya Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Supaya Bapa tinggal di dalam diri kita. Supaya Yesus tinggal di dalam diri kita. Satu hal yang kita harus mengerti. Kita perlu pegang itu kebenaran firman Tuhan benar-benar. Kita perlu mempercayai sungguh-sungguh dan melakukannya. Ketika engkau tidak serius dengan firman Tuhan, kau tidak betul-betul mempercayai, kau tidak betul-betul mau hidup di dalamnya, kau tidak betul-betul serius dengan apa yang dia katakan dan mempercayainya dan melakukannya, maka kau tidak begitu mengasihi Tuhan. Maka roh Tuhan juga tidak akan diberikan kepada kita. Bapa tidak akan tinggal di dalam engkau, Yesus pun tidak akan tinggal di dalam kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mengharapkan Roh Kudus tinggal di dalam diri dia, tetapi dia tidak serius dengan firman Tuhan. Dia pun tidak baca firman Tuhan, apalagi melakukannya. Kalaupun dia sudah baca firman Tuhan, dia mau melakukannya sebagian-sebagian. Engkau tidak serius, tidak sungguh-sungguh mengasihi firman Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kau memegang perintahku, memegang firmanku, kau menurutinya, maka Bapa akan mengasihi engkau, aku akan mengasihi engkau. Dan Bapa dan aku akan datang kepadamu dan tinggal bersama engkau. Saudaraku, itu adalah kunci, saudaraku. Saudaraku, di ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Bapa tinggal di dalam diri kita, Yesus tinggal di dalam diri kita, dan Roh Kudus penghibur itu akan diberikan, diutus oleh Bapa, akan tinggal dalam diri kita, mengajarkan kita segala sesuatu. Ketika engkau sedang di dalam pergumulan, engkau sedang di dalam kesesakan, engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, maka Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan dia akan mengingatkan kepadamu. Dia akan ingatkan apa yang sudah dikatakan Yesus. Dia akan ingatkan firman Tuhan. Bukankah firmanku katakan bahwa aku sudah menebus segala kutuk? Aku sudah membebaskan engkau dari kutuk. Kau harus mempercayai dan memperkatakan itu. Bukankah firmanku katakan bahwa aku sudah tanggung penyakitmu. Oleh bilu-biluku kau sudah sembuh. Kau harus percaya itu. Pegang erat-erat. Perkatakan. Oleh bilu-bilu Yesus aku sudah sembuh. Perkatakan, percayai. Ketika kau memegang erat-erat firman Tuhan, kau mempercayainya, kau menurutinya, maka Bapa akan mengasihi engkau. Bapa akan datang kepadamu. Yesus akan datang dan tinggal bersamamu. Dan Roh Kudus akan diutus kepadamu. Dan akan menolong engkau. Mengingatkan semua apa yang sudah dikatakan Yesus. Dan engkau akan mengalami semua. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita mengalami semua. Itulah sebabnya dia berikan kepada kita Roh Kudusnya, saudaraku. Supaya kita bisa mengalami semua. Kita bisa mempercayai. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya dia bisa menolong kita mengalami semua yang sudah diberikan Yesus. Semua yang sudah dijanjikan Yesus. 2 Korintus 1 ayat 22 bunyinya begini. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
Saudaraku, Yesus sudah menyediakan semuanya buat kita. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita dalam hati kita. Sebagai jaminan. Itu garansinya bahwa kau pasti akan menerima semua yang disediakan oleh Yesus. Dan Roh Kuduslah yang menjadi penjaminnya, yang menjamin bahwa kamu akan mengalami semuanya itu. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita oleh Yesus tentu saja. Saudaraku, maka kita pasti akan menerima. Ketika kita memiliki Roh Kudus, Dia akan membuat kita menerima semua yang sudah disediakan. Engkau hanya perlu mempercayai apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kau perlu percaya apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Kau perlu percaya kalau Dia katakan Dia sudah bebaskan engkau dari kutuk, Dia sudah bebaskan. Semua kutuk itu tidak berlaku lagi. Tetapi kalau engkau terus merespon secara daging, kau terus terpengaruh dengan panca indramu, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, yang kau rasakan, dan kemudian kau mempercayai panca indramu, maka kau akan ditipu oleh iblis. Iblis mencuri apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Tapi kalau kau tidak peduli dengan apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, kau tidak peduli dengan panca indramu, karena kamu hidup bukan lagi karena melihat, tetapi karena percaya. Kau hidup berdasarkan keinginan roh, dan keinginan roh itu adalah hidup. Maka itu yang akan terjadi. Roh Kudus itu akan memetraikan, Roh Kudus itu akan membuat segala sesuatu yang sudah disediakan itu terjadi di dalam hidupmu. Dia akan membuat itu terjadi, saudaraku. Galatia 2 ayat 20 begini bunyinya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus katakan apa? Bahwa aku hidup, tetapi bukan lagi aku, tapi Tuhan Yesus hidup di dalam aku. Itu rohnya Tuhan, rohnya Kristus itu sekarang tinggal di dalam aku. Bukan aku lagi hidup, tetapi rohnya Tuhan Yesus. Kristus sekarang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kujalani dalam daging ini bukan lagi kehidupan daging. Tetapi hidup dalam daging ini kujalani dengan iman dalam Anak Allah. Iman di dalam Yesus. Aku mempercayai Yesus. Aku percaya Yesus sekarang hidup di dalam aku. Dan aku percaya segala firman-Nya yang dia berikan kepadaku. Apapun janjinya, kalau dia ngomong begitu, aku percaya dengan imanku. Dan aku mau menerima segala kasih karunia yang sudah disediakan Yesus bagiku. Aku menerimanya dengan iman percayaku. Itulah hidup yang kujalani dalam hidup dalam daging ini. Aku tidak lagi bereaksi berdasarkan panca indraku, tetapi aku bereaksi dengan rohku yang mempercayai. Hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman, mempercayai Yesus. Apa yang disediakan oleh Yesus, itulah yang Tuhan berikan. Sehingga Yesus berkata kepada kita, dikatakan akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Dia katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kalau kau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja, maka kau akan menerimanya. Saudaraku, ketika Roh Kristus tinggal di dalam diri kita dan kita hidup oleh iman di dalam Yesus dan kebenarannya, firman Tuhannya ada di dalam diri kita dan kita percayai terus, Tuhan katakan kau minta apa saja. Karena apa? Segala sesuatu itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Kita hanya perlu tinggal di dalam Dia. Dan kita perlu Yesus tinggal dalam diri kita. Bagaimana Yesus tinggal dalam diri kita? Ketika kau memegang erat firman-Nya, kau menurutinya, kau mempercayainya, Tuhan katakan apa? Aku mengasihi engkau dan aku akan datang kepadamu dan tinggal di dalam engkau. Saudaraku, hari ini Roh Kudus akan diberikan pada kita. Dia akan tinggal di dalam diri kita dan Dia akan menolong kita. Kalau engkau mau menerima Dia dengan segenap hati. Tuhan, aku mau mengikatkan diriku dengan engkau. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan Tuhan.
Dan Tuhan, aku mau mengasihi firman-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau pegang erat-erat firman-Mu. Aku mau mempercayainya, aku mau memperkatakannya, aku mau melakukannya. Tuhan ngomong, ketika kau mempercayai, kau memperkatakan, kau melakukan. Bapa mengasihi engkau. Yesus mengasihi engkau. Dia akan datang. Rohnya akan tinggal di dalam diri kita. Dia akan mengutus Roh Kudusnya, mengajar engkau segala sesuatu, dan mengingatkan engkau semua yang dia sudah pernah katakan. Semua janjinya, setiap firman-Nya. Dan engkau akan mengalami hidup yang baru, hidup yang dahsyat, hidup yang hebat, sebagaimana Yesus sudah siapkan buat kita sebagai ciptaannya yang baru. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur. Hari ini Engkau menjanjikan kepada kami Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur. Karena Engkau tahu kami adalah daging yang tidak akan bisa menang melawan iblis. Kalau dengan daging kami Tuhan, kami akan mudah ditipu. Kami tidak akan mampu berhasil dengan kekuatan kami. Tapi Kau berikan kami Roh-Mu yang kudus. Engkau bersatu dengan kami, Engkau tinggal di dalam kami. Kuasa-Mu yang dahsyat menyertai kami, supaya kami bisa melawan semua tipu muslihat iblis. Engkau mau supaya kami percaya dan tunduk kepada Engkau dan lawan iblis, maka dia akan lari. Engkau mau kami mengalami semua berkat yang terbaik yang sudah Yesus sediakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Engkau mau supaya Engkau bergaul dengan kami, tetapi Engkau mencari orang-orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ini kami Tuhan. Saat ini kami mau memperbaharui hati kami. Tuhan, kami mau Bapa betul-betul mengasihi firman-Mu. Kami mau mempercayai firman-Mu. Kami mau pegang itu erat-erat. Bapa, biarlah janji-Mu kepada kami boleh digenapi. Engkau berjanji akan memberikan kepada kami roh yang baru. Hati yang keras Kau jauhkan dan Kau berikan kepada kami hati yang taat. Ya Tuhan, ini kami. Kami mau mentaati kebenaran-Mu, firman-Mu. Kami mau mempercayainya Tuhan. Dan kami rindu Bapa, kiranya Engkau boleh tinggal di dalam kami Tuhan. Tinggallah, curahkan Roh-Mu yang kudus ke dalam kehidupan anak-anak-Mu. Supaya setiap anak-anak-Mu boleh mengalami kehidupan yang terbaik yang sudah Kau siapkan. Supaya kami boleh layak datang kepadamu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, tolong kami Bapa. Kami tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kami akan binasa Tuhan. Kami akan kalah terus. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh-Mu yang kudus akan tercurah turun atas setiap anak-anak-Mu. Menjadi penolong, penghibur, pengajar. Akan menjadi jaminan sehingga setiap anak-anak-Mu mengalami setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang tidak terbatas di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.